Iya deh, Kay. Guys, kalian tahu gak sih kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Akshena? Kasus kematian dia tuh belum terungkap selama 9 tahun. Hah, nggak tahu. Emang apa sih kasusnya? Jadi itu tuh kasus kematian yang belum terungkap selama 9 tahun. Dari tahun 2015 sampai sekarang. Oh, kasus Akshena yang katanya itu ditemukan di Danau Kenanga UI kan? Iya itu benar. Tahu gak kalian? Nggak tahu. Padahal itu dulu sempat viral banget beritanya kemana-mana. Katanya sih awal mulanya kasus Akshena ini diduga kasus bunuh diri. Padahal bukan. Terus kasus apa? Nah, jadi awal mulanya itu bercerita di awal tahun 2015, tepat di bulan ketiga hari Kamis. Aku lupa sih tanggal berapa karena itu udah lama banget. Ya ada sih berita-berita tentang Akshena, tapi seingat aku awalnya itu ada salah satu mahasiswa UI yang lagi jalan di Danau Kenanga UI gitu kan. Terus tuh dia ngeliat kayak ada yang ngambang-ngambang gitu. Mungkin pikirannya apa kan? Ternyata itu tuh kayak semacam badan orang gitu, dan akhirnya dia memutusin buat manggil pihak kepolisian. Pas ditindak lebih lanjut oleh kepolisian, ternyata pas itu ternyata benar jasad manusia. Nah, ini tepat banget nih sama tadi yang salah satu orang yang namanya Akshena. Dia itu udah 3 atau 4 hari gak ada kabar di keluarga atau teman-teman kampusnya. Bener-bener kayak hilang gitu aja loh. Karena polisinya mau tahu nih penyebab dari kasus kematian Akshena itu apa, dia memutuskan untuk mengecek kamar kosannya Akshena. Nah, benar banget tuh, pihak kepolisian tuh menggeledah kamar kosan Akshena. Terus kepolisian itu menemukan surat yang berisi dia tuh pengen mengakhiri kehidupan dia, tapi pakai bahasa Inggris. Bener-bener. Dan ternyata tuh isinya tuh, isi dari surat yang itu tuh singkat gitu loh, kayak cuma tentang dia minta maaf dan gak akan kembali dari keabadian, dan permohonan maaf kayak gitu buat orang tua dan teman-temannya gitu. Nah, polisi otomatis kayak mikirnya itu kasus bunuh diri gak sih? Kan pikirnya kayak gitu gak sih kalau misalkan kita nemuin surat gitu-gitu kan? Nah, ternyata pas diidentifikasi lebih lanjut oleh pihak forensik, itu tuh pas dilihat lagi ternyata bukan tulis tangannya Akshena. Lah, Terus tulisan siapa? Itu tuh tulis tangan seseorang yang menyerupai persis tulisan tangannya Akshena. Serem banget ya sih? Iya, serem banget. Kebayang. Iya kan, kayak betul sakit Akshena. Tapi tau gak sih, ternyata nih pas diteliti lebih lanjut nih oleh pihak forensik, kalau itu tuh bukan tulis tangannya Akshena, polisi tuh langsung mikir kalau ini tuh bukan kasus bunuh diri, melainkan kasus pembunuhan. Serem banget. Jadi begini kan? Serem banget. Nah, pas polisi memikirkan kalau ini tuh bukan kasus bunuh diri, dia langsung menindaklanjutkan apa yang sebenarnya terjadi oleh Akshena mahasiswa UI. Nah, ini mah ya sekedar informasi aja. Kalau sebenarnya tuh Akshena ini tuh salah satu mahasiswa yang berprestasi. Dia tuh kalau nggak salah pas aku baca artikel itu, dia tuh anak matematika dan IPA. Ya pasti pintar banget ya sih kita ngedengar anak fakultas matematika. Sih gak kebayang otaknya sengebul apa. Nah, terus dari situ pihak kepolisian tuh ngira kalau awalnya bunuh diri tuh gara-gara ada salah satu penyebab, kalau ada di mana salah satu di mana kalau Akshena itu lagi ikut lomba matematika gitu kan, dan itu menang gitu. Tapi pas dia mau ke tingkat nasional, ternyata dia gak dikirim ke tingkat nasional oleh pihak kampus. Gak tahu sih itu oleh pihak kampus atau apa, karena di artikelnya gak terlalu jelas gitu kan. Nah, pas sebelum tahu kalau itu kasus bunuh diri,
itu tuh jadi salah satu penyebab besarnya kalau Aksena itu bunuh diri kan. Nah di situ tuh pihak kepolisian dan keluarga Aksena kayak mikir mungkin Aksena tuh depresi, jadinya dia makanya bunuh diri kan. Kayak misalkan seorang yang pintar udah mau ikut lomba ke tingkat nasional terus gak dikirim, pasti bakal sakit hati, tapi gak mungkin sampai depresi dia sih, soalnya sayang banget prestasinya itu. Iya juga sih. Ya kan? Iya. Nah dari situ nih mulai tuh muncul kejanggalan kematiannya Aksena. Nah sehabis itu tuh ketika pihak polisi mau menyelidiki lebih lanjut, terdapat bekas-bekas kayak kan jasadnya Aksena itu udah rusak gitu kan. Dan pas diteliti lagi gitu sama pihak yang berwenang, ada di mana badan-badan Aksena itu ada bekas pukulan gitu, bekas pukulan sama seretan badan gitu. Ngeri banget ya sih. Ngeri banget itu. Kebayang gak sih kayak misalkan awalnya kasus bunuh diri ternyata bukan, pasti dia kayak gak tenang gak sih saat ini. Ini sedih banget. Sedih kan. Terus lu tau gak nih kalau ternyata itu penyebab dari kasus pembunuhan Aksena itu adalah salah satunya itu di keirian antar temannya, gara-gara Aksena itu pintar. Tapi kan kita masih belum tahu ya, karena kan ini 9 tahun tak terungkap dari 2015 sampai sekarang. Padahal ini loh, kasus ini tuh udah lama banget, dan orang tua Aksena itu tuh kayak udah minta pertanggungjawaban dan apa ya, istilahnya tuh kayak hak mereka gak sih buat tahu kematian anaknya tuh gimana. Ya kasihan juga gak sih kalau misalkan orang tuanya 9 tahun mikirin anaknya yang penyebab kematiannya dia tuh belum diketahui sampai sekarang kan. Nah waktu itu tahun berapa tuh muncul nih katanya ini tuh sebab-sebab dari kasus pembunuhan Aksena itu dibunuh oleh salah satu mahasiswa UI juga, tapi dia itu anak pejabat. Jahat banget itu mah. Lagi-lagi anak pejabat gak sih? Kayaknya kebanyakan kasus sih ya gara-gara anak pejabat. Iya, serem banget itu mah. Ya kasih kayak mikir gak sih, kok bisa ya anak pejabat ngebunuh orang? Serem banget itu. Itu gara-gara iri kepintaran si Aksena atau gara-gara Aksena musik anak pejabat? Pejabatnya ya kan. Nah pas kita balik lagi nih awal, pas jasad Aksena ini ditemukan di awal itu kan masa iya sih 3 atau 4 hari baru ditemukan, padahal jelas-jelas pas si ada mahasiswa yang nemuin Aksena itu ngambang. Terus 3 hari kemarin itu kemana jasadnya? Ternyata dia tuh baru ngambang di hari keempat atau ketiganya itu gara-gara jadi pas jasadnya ditemuin itu isi ransel dia tuh ada batu, jadi seolah-olah batunya itu buat menenggalamin jasadnya si Aksena. Bener-bener kayak serem banget gak sih? Masa ada orang ya anak pejabat gitu mikirin sedetail itu loh supaya jasadnya gak ngambang sampai ditaruh di batu itu panselnya. Seru banget itu mah. Iya gak sih? Terus juga pas udah ditemukan jasadnya ya, jasadnya udah pada rusak, yang tadi aku kasih tahu tuh Hancur lebur kayak gitu. iya deh kayaknya. Serem gak Kayak sih? serem banget. Ya, Udah kalau- berapa hari dia? Tuh, aku lupa kejadiannya sore atau malam, tapi di artikel tuh nyebutin kalau si jasad Aksena ini diseret oleh salah satu orang dan dibawa ke danau kenanga. Nah ada salah satu orang lagi tuh yang ngidein buat naruh batu-batu di dalam ranselnya si Aksena ini. Otomatis mereka udah nenggelamin, mereka tuh mikir kayak udah aman gitu kan, soalnya dia mikir jasad Aksena itu gak bakal ngambang gitu. Nah seiring berjalan waktu terungkaplah kalau misalkan Aksena ini tuh bukan bunuh diri melainkan pembunuhan. Makanya dari itu kalau misalkan kasus Aksena ini tuh belum terungkap sampai sekarang karena masih belum ditemukannya si pembunuh ini, entah karena dia anak pejabat ditutupin oleh kepolisian dan dibayar oleh uang, atau emang
beneran belum ditemukan si pembunuh aslinya ini. Sama juga sih itu gimana ya? Kalau misalnya penjabat yang ngebunuh Elsa beneran gimana ya? Iya gak sih? Ya, Serem gak pasti sih? kesel banget itu mah. Iya kan? Iya. Maksudnya kayak anak pejabat gitu Oh, masa iya. bisa-bisanya. Cuma kayak gitu doang lah masalahnya. Iya kan? Apalagi tuh katanya gara-gara iri ke Aksena. Itu masih belum tahu sih kejelasannya gimana. Tapi nih, sampai sekarang aja itu tuh belum terungkap. Coba, karena apa coba? Kira-kira karena apa ya? Berapa ya?